selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama Kak Maria Salpi, kakak mahasiswa dari STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Kakak dari Prodi PGST. Baik adik-adik, hanya ini saja pengenalan dari kakak. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari bahasa Indonesia kelas 5 SD. Materinya tentang tes eksplanasi. Di sini kakak akan menjelaskan pengertian tes eksplanasi. Tes eksplanasi merupakan tes yang menjelaskan proses terjadinya fenomena alam, sosial, budaya secara logis dan berdasarkan fakta. Nah, di dalam tes eksplanasi ini juga terdapat tujuan tes eksplanasi. Akan menjelaskan tujuan tes eksplanasi. Bertujuan untuk menyajikan informasi yang berupa fakta secara jelas kepada pembacanya. Dan juga di tes eksplanasi juga akan menjelaskan ciri-ciri tes eksplanasi. Ciri-ciri yang pertama, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, atau penjelasan dan interpretasi. Ciri-ciri yang kedua, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Ciri-ciri yang ketiga, faktual tersebut memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan, contohnya sains. Ciri-ciri yang keempat, sifatnya informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Nah, di tes eksplanasi juga terdapat struktur tes eksplanasi. Struktur tes eksplanasi terdiri dari 3 unsur, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan ulasan. Di sini kakak akan menjelaskan apa itu pernyataan umum. Pertama, pernyataan umum atau identifikasi fenomena berisi penjelasan awal yang tentang latar belakang, keadaan umum, atau definisi suatu peristiwa atau fenomena dan pengalaman yang terjadi. Yang kedua, deretan penjelas atau penggambaran rangkaian kejadian. Berisi paparan rangkaian peristiwa atau kejadian atau urutan mengapa suatu fenomena terjadi, atau bisa juga berisi urutan bagaimana peristiwa tersebut. Yang ketiga, ulasan atau interpretasi merupakan penafsiran, pemaknaan atau penyimpulan yang berupa pendapat penulis atas sesuatu yang telah dijadikan dalam tes tersebut. Nah, di sini juga terdapat pola pengembangan tes eksplanasi. Adapun penjelasan 2 jenis pola pengembangan tes eksplanasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pola kronologis atau proses, yaitu tes eksplanasi yang disusun berdasarkan urutan waktu yang menjelaskan suatu proses terjadinya fenomena atau bagaimana urutan kejadian suatu peristiwa. Kedua, pola kausalitas atau sebab akibat, yaitu tes yang disusun berdasarkan hubungan sebab akibat yang menjelaskan mengapa atau bagaimana suatu peristiwa atau fenomena terjadi. Nah, di dalam tes eksplanasi juga terdapat contoh tes eksplanasi.
yang mengaitkan tentang fenomena alam. Kakak contohnya seperti proses terjadinya hujan, gunung meletus. Nah, baik di sini kakak akan mengambil contoh tes eksplanasi tentang perpindahan panas. Di sini kakak akan menceritakan proses jadinya perpindahan panas. Perpindahan panas adalah salah satu dari disiplin ilmu teknik termal yang mempelajari cara menghasilkan panas, menggunakan panas, mengubah panas, dan menukarkan panas di antara sistem fisik. Perpindahan panas diklasifikasikan menjadi konduktivitas termal, konveksi termal, radiasi termal, dan perpindahan panas melalui perubahan fasa. Selanjutnya, konduksi termal adalah pertukaran mikroskopis langsung dari energi kinetik partikel melalui batas antara dua sistem. Konveksi terjadi ketika aliran bahan curah atau fluida, gas atau cairan, membawa panas bersama dengan aliran materi. Aliran fluida dapat terjadi karena proses eksternal seperti gravitasi atau gaya apung akibat energi panas, pengembangan volume fluida. Radiasi termal terjadi melalui ruang vakum atau medium transparan. Energi ditransfer melalui foton dalam gelombang elektromagnetik. Begitulah proses terjadinya perpindahan panas yang sering kita jumpa dalam kehidupan kita sehari-hari. Ternyata perpindahan panas tersebut juga disertai perpindahan energi. Baik adik-adik, pelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Semoga pembelajaran yang telah kakak sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk adik-adik, dan jangan lupa belajar di rumah. Sekian penjelasan dari kakak.